Penasaran banget, Mucin pengen dengerin ceritanya. Kamu Mucin penasaran? Teman-teman yang di rumah juga penasaran? Kita langsung saja panggil narasumber kita yang akan membacakan cerita horor, yaitu Kang Eko. Silakan Kang Eko. Silakan. Oke, ini tepuk tangan Studio Lovers untuk Kang Eko. Karena sudah hadir di tengah-tengah kita. Oke, Kang Eko. Gimana kabarnya Kang Eko? Alhamdulillah baik. Oke, Kang Eko dari mana nih asalnya? Asli Bandung. Lahirnya di daerah Pasir Koja. Kang Eko maaf agak lebih dekat lagi. Oke, di daerah Pasir Koja. Jadi dari Pasir Koja Kang Eko. Kang Eko nih, Kak Cupi ini udah lihat sedikit reviewnya nih tentang cerita dari Kang Eko. Yaitu judulnya Penampakan Pocica. Anak-anak zaman sekarang ya. Alias pocong, betul Kang Eko ya. Dan jadi kejadiannya itu nih teman-teman di rumah ada tepat di sebelah rumah Kang Eko. Gimana Kang Eko? Patokannya kalau misalnya kita itu kan posisi rumah tuh hook. Betul. Jadi ngarah ke pokoknya jalur utama aja. Iya. Nah itu nggak begitu jauh, paling kalau rumah juga 3 langkah 4 langkah juga udah deket banget. Deket banget ya. Bayang Mucin ya. Kejadiannya deket banget. Serem banget. Ya, Deket banget dari gitu rumah. udah. Oke, Gini doang. Kak Mucin penasaran gak dengan cerita dari Kang Eko? Teman-teman di rumah? Gini nih udah tegang. Tegang banget ya. Teman-teman di rumah juga penasaran? Oke, kita langsung saja dengar langsung kisahnya dari Kang Eko. Karena Kang Eko sendiri yang mengalami, betul Kang Eko ya? Betul. Oke Kang Eko, silakan nih. Oke, terima kasih untuk Studio Karaoke. Hari ini saya mau menceritakan kejadian yang sedikit bikin deg-deg juga gitu kan dari awalnya juga. Itu kejadiannya sih emang sebenarnya udah lama banget. Waktu masih banyak isu yang namanya pocong keliling. Polling. Pocong keliling itu. Iya benar. Nah, dari awal tuh saya karena mungkin orang yang nggak mau pernah melihat hal-hal yang seperti itu tuh nggak pernah saya gubris sama sekali. Jadi banyak yang cerita ABC, enggak saya nggak pernah gubris. Bodoh amat. Bodoh amat lah gitu pokoknya mah. Gak percaya gitu. Tapi waktu sebelumnya tuh dari siangnya tuh ke tempat nongkrong anak-anak juga ngobrol, selalu pasti nggak bakal jauh dari yang namanya tuh pocong keliling, sampai akhirnya agak sedikit risih juga kan. Iya. Ya udahlah sok weh gitu. Karena pada zaman itu sedang hitsnya mungkin. Ya. Maaf Kang Eko nih, saya potong. Kang Eko nih silakan sambil diminum mungkin. Oh iya. Lebih santai Kang Eko. Iya. Silakan. Siap. Silakan Kang Eko. Saya bukain ya. Nih, kita juga Kak Cupi juga udah baca-baca tentang reviewnya dari Kang Eko. Pokoknya bikin Kak Cupi merinding ya? Merinding. Bulu kuduknya naik. Oke nih, lanjut Kak Eko bercerita. Kalau misalnya kita pikir ulang lagi, siapa sih orang yang mau melihat sosok seperti itulah kita Betul, bilang ya. iya. Itu karena posisinya jauh di luar nalar kayak manusia kayak kita seperti kita gini gitu kan. Iya. Pas sudah suatu saat kejadian itu saya bilang sekarang risih ya, ketemu orang-orang ngobrolinnya itu lagi aja pokoknya. Akhirnya suatu malam saya sekitar jam 10:30 jam 11 lah saya pulang ke rumah tuh, itu biasa pulang nongkrong juga. Pulang udah nyampe rumah nggak nyadar ada apa karena kan posisi rumah tuh sebelah tetangga tuh lagi renov. Oh lagi renovasi rumah ya. Jadi kan pasti jalan kita ke itu sedikit karena ada tumpukan karung yang berangkal. Betul. Berangkal itu. Bawa ya sedikit. Nah, karena dari awalnya pun ngelihat pas pulang tuh cuma ngelihat karung berangkal itu aja. Iya. Udah pulang, ini biasa mandi dulu lah, nyiapin makan lah gitu. Akhirnya kehabisan rokok. Oh jadi mau nggak mau kan harus beli dulu. Keluar. Nah dari situ juga udah sedikit agak udah nggak enak hati sih sebenarnya, udah malas-malasan aja keluar tuh. Kenapa? Karena selalu jadi yang di pikiran tuh polling lagi gitu kan. Akhirnya udahlah jalan lah keluar, udah beres mandi kan, nyiapin makan segala-gala. Tapi sendiri itu posisinya Kang Eko? Sendiri. Oh, kebetulan itu posisi mamah tuh udah tidur juga, mama udah tidur. Kebetulan papa nggak ada, adik udah tidur juga. Karena di situ kita cuma berlima di rumah tuh. Jadi pokoknya orang-orang tiba-tiba udah pada tidur aja, pada jam 11-an lah gitu kan. Udah malam banget.
kalau misalnya itu mungkin udah malam Udah banget. malam. Komplek juga udah sepi kayaknya Iya. ya. Nah, itu posisi warung tuh udah pasti di jalan raya utama Iya. di daerah Pajagalan. Pajagalan. oke. Pajagalan. Nah, warung itu cuma ada di situ. Jadi jalan seperti biasa. Nah, pas baru nutup pintu rumah karena ingin jalan tuh tiba-tiba ada suara gini. Tolong. Oh, gitu. Tolong. Gitu. Oh, Terdengar sangat jelas. Kalau itu masih samar-samar. Samar-samar. Nah, karena saya pikir mungkin entah tetangga lagi nonton TV atau apa iya. gitu kan. Iya, Tapi iya. nggak pernah karena emang niatnya dari awal nggak mau memang gak mikir ke situ gitu kan. nggak ada pemikiran apa-apa, makanya udah nggak lempeng aja gitu kan. Akhirnya jalan biasa bodo amat gitu kan, bodo amat jalan. Nah, pas udah ketiga panggil yang bilang tolong itu Iya. ketiga itu nggak tahu kenapa mata tuh tiba-tiba tertuju ke berangkal yang tadi tumpukan berangkal itu. Di samping rumahnya Kang Eko. Yang Iya. lagi renovasi itu tiba-tiba mata tuh mau aja di sana. Iya. Jadi orang kan kalau misalnya itu lihat kiri kanan atau gimana, cuman mata tuh tetap aja pengen di situ. Terus aja ke Langsung situ aja ya. gitu. Langsung ke itu. Langsung ngeliat. Cuman dipikir ulang, kok suara yang minta tolong tuh makin jelas. Oh. Makin jelas ada di Di situ. gitu, karena mungkin yang bilang tolong itu dengar suaranya dari situ, jadi kita mata otomatis langsung ngelihat ke Karung itu. Karung itu. Yang asalnya samar-samar ya. Nah. Di sini makin jelas. pas sudah makin maju. Yang namanya juga siapa yang mau ngelihat yang kayak gitu kan? Iya. Itu pokoknya kepala udah blank, mau teriak nggak bisa. Oh gitu. Mau teriak udah nggak bisa, mau ngelangkah mundur pun udah lemas aja badannya gitu. Jadi ibarat kayak yang ketahan mungkin ya. Kayak erup-erup gitu kali. Ya kalau misalnya tidur mah ada berep lah ya gitu. Kita bicara nggak bisa, ngelangkah pun nggak bisa. Nggak bisa Iya. sampai kalau misalnya mau bilang ngobrol dalam hati pun kayak yang Iya, susah gitu. Susah gitu. Itu kalau misalnya itu 5 menit lah, kurang lebih 5 menit kan ngeliatin gitu aja nggak bisa apa-apalah gitu. Jadi diem aja, stuck gitu. Diam aja stuck gitu. Tangan masih ingat saya megang pagar Megang pagar. rumah gini aja udah nggak bakal bisa ngapa-ngapa karena udah yang namanya lemes tuh udah nggak Udah bisa. kayak gak berdaya gitu kak. Jadi Jadi udah sambil gitu megang mau- pagar gitu. Nah, dalam itu setelah 5 menit itu ngelihat apa namanya kayak berusaha pengen ngucapin apa gitu ya, asal setidaknya bisa ngucapin ngomong. sesuatu Iya. gitu kan. Bisa ngucapin sesuatu langsung dengan refleksnya itu Teriak. langsung teriak. Tapi mata Masih ngeliat. tertuju Mata ke masih tertuju. ke karung. Masih tertuju udah teriak. Nah udah teriak kan mungkin tengah malam udah pasti sepi gitu kan. Betul. Dengar teriak sedikit aja udah pasti orang-orang pasti bangun gitu Iya kan. benar-benar. Nah udah lihat kayak gitu, terus kebanyakan orang bangun tuh. Lah, Iya. ada apa nih? Kaget mungkin ya. Pasti kaget Ada yang minta gitu. tolong. Salah apa gitu ya. Iya, dan sekarang Atau- tengah malam teriak-teriak gitu kan. Iya, benar. Kalau cewek sih teriak-teriak juga ngeri juga gitu kan. Takut yang aneh-aneh lagi Iya. gitu. Iya. Pas udah itu mungkin ada beberapa keluar sampai mamah pun langsung keluar. Kenapa? Katanya. Kebangun ya. Ya pasti udah kebangun banget lah itu mah. Udah Iya. teriakannya Iya, kenceng benar. banget. Kenapa ada apa? Saya tunjukin itu. Saya nggak berani ngeliat dulu. Iya. Jadi itu apa katanya. Taunya apa itu mah cuma karung biasa. Hah, karung gitu kan. Padahal sebelumnya Kang Eko melihat bahwa itu adalah Sosok. Pocica. Oh cica. Biar gak terlalu serem. Hmm? Nyebutnya pocica. Oh cica. Oh biar. Ya. Ada aslinya pocong. Nah kalau itu makanya pas dari situ udah pada keluar tuh semua, ada tetangga beberapa tetangga keluar ngobrol kenapa Iya. itu pun posisi masih lemas Masih lemas. itu masih pegang pagar itu Karena masih kaget mungkin Masih ya. di situ gitu berarti. siapa yang mau gitu kan dilihat Teriak kayak gitu nggak bisa. Kang Eko juga nih jalan juga nggak bisa gitu. Iya. Stuck aja. iya udah Gak bisa ngapa-ngapain. udah lemas lah benar-benar itu mah lemas banget. Nah udahlah jadi nggak jadi ini kan, nggak jadi beli rokok kan, mau Iya. nggak mau balik lagi ke rumah kan. Oh jadi gak jadi. Dan ngobrol kenapa sih ada apa. Iya. Ceritain lah ke orang tua tuh, gini mah tadi lagi mau keluar lihat ini
lihat pocong lah gitu kan, lagi tidur di situ, bilang minta tolong lah segala-gala. Kok bisa? Ya mau gimana lagi? Makanya kan akhirnya mau teriak pun aja susah gitu kan. Akhirnya lama-lama ngejebret gitu kan, siapa yang mau gitu kan, tengah malam gitu. Benar-benar. Akhirnya ada kebetulan ada ke tetangga tuh pemuka agama, ada ustadz ya misalnya, jadi guru ngaji kayak gitu. Agama mungkin ya. Ngobrol ya, karena siapa sih yang percaya gitu dalam artian siapa yang percaya, yang pastinya mah inti awalnya itu tuh bener nggak sih lu? Karena yang kita lihat A, yang orang lain lihat apa gitu kan? Beda. Pasti beda. Akhirnya yang sama pemuka agama, Wah Haji itu langsung ngomong, ya itu anak lu bisa lihat katanya tuh, bisa lihat katanya. Dan setelah masalah itu sendiri sih, mungkin saya tuh nggak mau yang namanya melihat sesuatu. Tapi takut enggak. Takut enggak karena mungkin udah biasa. Tapi kalau diliatin nggak mau. Oh, iya. Terus juga kejadiannya di luar dugaan Kang Eko, yang tadinya Kang Eko keluar hanya mau membeli rokok. Niat beli rokok aja. Pada malam itu ditampakkan sesuatu. Sosok pocicanya nih. Lumayan lah, itu buat ngetes jantung aja. Pasti deg-degan banget ya, ngeri banget di malam itu. Sampai sekarang pun masih keinget terus itu cerita. Itu kejadiannya di tahun berapa Kang Eko? Itu tuh kurang lebih 2009-2010 gitu. Oh jadi kurang lebih 11 sampai 10 tahun lalu ya. Itu kejadian itu 11 sampai ya pokoknya sih yang saya ingat tuh itu malam Kamis aja. Malam Kamis di hari Rabu malam. Hari Rabu. Hari Rabu. Masih ingat sampai sekarang. Kayak sekarang juga malam Kamis ya. Iya. Di hari Rabu tuh Studio Lovers dengerin ya. Jadi nih Kak Cupi juga merinding. Merinding sama, Mucin juga merinding, takut. Tuh bulu kuduknya. Kebayang gak sih teman-teman di rumah ketika kalian mau niat mau keluar rumah tuh hanya mau membeli rokok ya Kang Eko ya. Tapi di luar dugaan. Siapa yang tahu? Sesuatu yang tidak ada yang tahu, betul. Ditambahkan sosok Pocica. Mucin, kalau Mucin ada di posisinya Kang Eko gimana tuh? Serem banget. Udah Mucin mah gak bisa berkata-kata. Udah diem. Takut dah. Serem pisan soalnya. Ih, serem banget. Kalau Kak Cupi ini terus juga kan kejadiannya di deket kediaman Kang Eko ya. Depan rumah. Kalau Kak Cupi sih nggak bisa tidur pasti itu. Nggak bisa jadi tidur. Takut gitu kalau mau keluar malam gitu. Mau keluar malam juga kalau jadi untuk keluar malam sih nggak takut. Cuman tidur jadi bareng sama orang tua dulu. Oh gitu. Karena masih trauma gitu kan. Karena kan langsung itu kan posisinya kan udah tidur sendiri. Iya. Jadi mau nggak mau bareng sama adik juga kan gitu. Oke. Kayak gitu. Oke deh Mucin. Kang Eko, sebelum menutup cerita dari Kang Eko, yang pastinya nih Mucin sama Kak Cupi punya kata-kata bijak. Silahkan Kak Cupi. Oke nih, Kak Cupi mau bacain nih Kang Eko. Siap. Kata-kata bijak versi Kak Cupi. Gini nih Studio Lovers. Hey pocong, jangan nyamar-nyamar jadi karung segala lah. Nanti dibagiin jadi bansos. Baru tahu rasa tuh. Ngaco itu mah yang namanya kayak gitu bukan kata bijak. Soalnya wujudnya Kak Cupi. karung beras. Bukan kata bijak. Gimana? Yang paling bener mah ini nih dari Mucin nih. Kata bijak versi Mucin nih ya. Oke, dengerin. Misteri menciptakan heran. Dan heran adalah manusia untuk memahami. Alangkah baiknya kita selalu perkuat iman setiap harinya. Gitu Kak Cupi. Jadi Mucin ini udah paling bijak nih. Bijak dong. Oke Kang Eko. Saya dan tim mengucapkan terima kasih nih Kang Eko sudah meluangkan waktu dan ikut berpartisipasi di Cerita Halus Tukar episode 12 kali ini Kang Eko. Dan Kang Eko nih ada sedikit oleh-oleh untuk Kang Eko. Diterima dulu Kang Eko, silakan. Terima kasih. Tepuk tangan dong Studio Lovers yang ada di sini. Kang Eko, itu di dalamnya ada produk dari Open Ending. Open Ending Kak. Jangan lupa dipakai dan ikut dipromosikan Kang ya. Boleh. Oke, terima kasih Kang Eko. Kang Eko baiknya kita foto dulu nih. Siap. Kita foto dulu. Oke. Berdiri Kang, maaf. Oke, terima kasih Kang Eko ya Kang Eko. atas ceritanya dan partisipasinya Kang Eko. Silakan Kang Eko, terima kasih. Semua deg-degan. Mucin masih Semua tegang tahu bergetar nih. Serem banget. Serem banget. Iya. Jadi yang Kak Cupi tangkap nih
Gak, semua di luar dugaan ya. Iya. Semua di luar dugaan Kang Eko. Hanya niat mau beli rokok. Iya. Ternyata di tengah jalan. Sesuatu yang enggak. Di tengah jalan baru aja berapa langkah sudah diberi nampak sosok Serem Pocica. banget. You know Pocica? Tahu, kan tadi udah dikasih tahu.